Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, today guys, and this week we wanna talk about reviewing reading. Reviewing reading is a strategy for you to make an efficient in time, efficient in your energy, and etc. And more effective to search information and what you need from the question. Jadi previewing reading itu merupakan sebuah strategi sebelum kita membaca sebuah informasi yang akan kita cari berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan apa yang kamu pengen tahu dari sebuah bacaan tersebut. Jadi dengan penggunaan strategi membaca yang baik dan yang benar, kalian akan mendapatkan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan menghindari stres karena lama sekali kalian dapat suatu informasi. In this session, I will share two kinds of the strategy. The first is 4P and the second is SQTR strategy. Pada sesi ini saya akan kasih kalian dua macam strategi membaca. Yang pertama 4P dan yang kedua SQ3R. Apa aja sih, terus bedanya apa? Yuk kita pantengin satu-satu ya. Oke. The first we're gonna talk about 4P. The first P is purpose. Purpose itu adalah kegunaan. Jadi sebelum kita membaca, kita harus refleksi dulu ke diri kita sendiri. Kita ngebacain ini buat apa? Apakah untuk tugas kuliah, atau yang kedua untuk mengisi jawaban berdasarkan pertanyaannya, atau yang ketiga hanya ingin tahu doang, dan lain sebagainya. Ketika kalian melihat secara general, apakah kalian menemukan main idea atau spesifik detailsnya, atau mungkin kedua-duanya kalian udah bisa menemukannya. Terus bacaan ini tuh sebenarnya membuat kalian tambah informatif atau enggak, atau misalnya bacaan ini akan didiskusikan di kelas atau enggak. Jadi itu akan mempengaruhi motivasi kalian dalam membaca dan menggali informasi. Itulah sepertinya. Bukan sepertinya, emang seperti itu. Jadi temukan motivasi kalian sebelum membaca. Apakah ini untuk hanya ngisi waktu doang, atau untuk mengusir jenuh doang, atau untuk tugas kuliah. Dan itu merupakan sebuah hal yang penting karena dengan adanya motivasi atau latar belakangnya, kita akan terpacu untuk membaca dan menggali informasi. Oke? Good. Yang kedua, preview. Saya gak akan bosan-bosan ya mengingatkan bahwa komponen ini merupakan sebuah komponen yang penting dalam membaca suatu teks ataupun informasi dalam bentuk bacaan. Secara sekilas, kalian lihat dulu judulnya. Judul itu paling mencolok bagiannya. Dalam artian fontnya lebih besar, lebih tebal. Nah, dengan kalian membaca judul, 15% sampai 20% kalian udah bisa menebak isi dari sebuah bacaan tersebut mengenai apa. Oke. Yang kedua, lihat profil penulisnya. Profil penulisnya itu biasanya kalau di buku itu ada di belakang. Dia menceritakan misalnya profilnya itu misalnya tentang geografi. Kita gak mungkin berpikir tentang masakan, pasti lingkupnya tentang geografi. Lalu perhatikan paragrafnya. Lihat paragraf terakhir dan paragraf awal. Oke, terbalik. Lihat paragraf awalnya, lalu paragraf terakhirnya. Kalau misalnya ada 5 paragraf, berarti lihat dulu paragraf pertama dan paragraf yang ke-5. Oke, terus perhatikan setiap kalimat dalam sebuah paragrafnya. Kalimat awal ya. Karena kalimat awal dalam sebuah paragraf akan memberikan sebuah informasi yang sangat dominan daripada kalimat-kalimat setelah paragraf yang pertama.
pertama. Karena kalimat pertama itu merupakan sebuah idenya, kalimat yang kedua merupakan supporting dari ide yang kalimat pertama. Next, perhatikan headings and subheadings-nya. Ketika kalian menemukan italic, bold print, number, simbol-simbol, itu biasanya merupakan sebuah bagian yang paling mencolok mata kita. Misalnya, ketika ada 5 paragraf, terus ada nomor, itu biasanya mencolok perhatian kita. Langsung tertuju kepada nomor, dan itu merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Italicnya, atau misalnya ada yang di bulatnya, atau ada yang pakai tanda petik gitu kan. Kalian harus langsung tertuju pada hal tersebut. Lalu setelah itu perhatikan pertanyaannya. Terus kalian mulai menganalisa setelah membaca paragraf tersebut atau bacaan tersebut secara keseluruhan. Okay? It's very simple step, and I believe this step will be familiar for you because this is the basis of reading. Prior knowledge. Lalu, setelah kalian membaca, hubungkan dengan pengetahuan kita sebelumnya. Apakah connect enggak? Kalau misalnya kita mempunyai pengetahuan tentang suatu hal yang kita baca sebelumnya, biasanya akan lebih cepat connect. Gimana Pak kalau misalnya saya belum pernah punya latar belakang yang sama dengan bacaan yang saya baca? Nggak apa-apa, no problem. You just read it, but the difference is the process, how you get the idea from the text. Jadi yang membedakan hanya kecepatannya saja. Kalau misalnya kalian udah punya pengetahuan sebelumnya tentang bacaan ini, kalian akan biasanya cepat connect. Kalau yang belum pernah punya pengalaman atau wawasan tentang apa yang kita baca, biasanya agak loading gitu ya. Tapi gak apa-apa, it's no problem. The best way is you just read, and read, okay? Because this is a reading comprehension class. Good. Jadi, ya, koneksikan dulu apa yang kita tahu dengan apa yang kita baca. Good. Predict. Setelah kamu melakukan previewing teks, terus kalian mencoba untuk memprediksi ini arahnya mau kemana sih? Menebak. Karena apa? Harus menebak. Itu merupakan sebuah latihan buat kalian untuk bisa mengestimasikan ini alurnya mau kemana sih, ini plotnya mau kemana gitu, dan akan membuat kalian jadi kepo ya. Jadi kepo itu bukan tentang gosip aja, tapi tentang bacaan pun kalian harus kepo ya, ini kemana ya alurnya. Jadi tambah penasaran, jadi kalian bisa terus termotivasi membaca sampai bagian akhirnya. Okay, good. Tadi ada yang kelewat ya. Kalau 4P itu prinsipnya ketika kalian ilustrasikan masuk ke supermarket. Masuk nih ke supermarket. Kan di supermarket itu ada koridor-koridor. Yang pertama koridor masakan instan, yang kedua koridor makanan, yang ketiga koridor minuman, yang keempat koridor deterjen, yang kelima misalnya koridor ice cream. Nah, kalian keliling dulu per koridornya. Setelah keliling per koridornya dan udah tahu medannya, kalian baru membuka menu apa yang akan kita beli. Misalnya, beras. Tadi beras tuh ada di koridor sekian. Tinggal pergi. Jadi keliling dulu, udah keliling, baru kalian lihat menu yang akan kita beli itu apa. Nah, kalau SQ3R strategi itu beda lagi. Prinsipnya kita sebelum ke supermarket dari rumah itu udah mencatat ya. Udah mencatat. Nah, setelah bawa catatan masuk ke supermarket, kita nggak berkeliling, kita langsung buka catatan kita, lalu kita langsung fokus mencari barang yang akan kita beli di supermarket tersebut. Oke, beda ya kalau yang tadi keliling dulu, yang sekarang
OKR itu kita langsung ke sasarannya. Oke, gampang kan? Nah, kalau strategi ini dibagi 3 step, yaitu before, during, and after reading, katanya seperti itu. Gimana aja? Yuk kita lihat. Nah, ketiga komponen ini dibagi lagi menjadi sub komponennya ada 5 biji. Yang pertama kita harus survey the text ya. Kita melihat dulu secara general, secara umum. Lalu kita lihat pertanyaannya apa. Kita pergi dari pertanyaan, lalu terjun ke teks tersebut. Yang step yang ketiga yaitu membaca. Read the text. Okay, it's very important to search the information. Dan yang step selanjutnya recite. Recite itu maksudnya ketika kita membaca, walaupun sasaran kita belum ketemu, tapi ada komponen yang penting kamu harus catat. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti ketika loncat ke pertanyaan yang selanjutnya, kalian udah tahu jawabannya. Oh, ini yang tadi gitu kan, udah ketemu. Nah, tinggal pindahin ke lembar jawaban seperti itu. Jadi prinsipnya dia scan apa yang dianggap penting pindahin, apa yang anggap penting pindahin, lalu ketika jam ke pertanyaan selanjutnya dan ketika dirasa pertanyaan tersebut udah diketahui jawabannya yang tadi kita recite, tinggal pindahin seperti itu. Oke. Yang terakhir, review and reflect. Review and reflect itu maksudnya setelah kita membaca teks secara keseluruhan, kita bikin kesimpulan sendiri. Ini teks tentang apa, larinya kemana, informasinya apa, lalu merefleksikan sama diri kita bahwa teks ini sebenarnya udah dibaca atau menambah wawasan atau tidak menambah wawasan ataupun menambah informasi yang baru buat kita ataukah tidak, seperti itu. Oke. Yang pastinya semua teks yang kita baca kemungkinan besar menambah wawasan. Oke, nggak ada bacaan yang tidak menambah wawasan. Sekalipun itu gosip kan menambah wawasan kan ya. Oke. Thank you for coming to my class and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy guys. Bye-bye. Oh yeah, I forget. If you still confused about this material, you can repeat again, because this method is very important and very effective for this learning method. Okay? See you.